Al-Hadijah, kami hadir melayani sepenuh hati dengan amanah. Al-Hadijah mantap jiwa. Yeay. Salam baitullah. Allahu Akbar. sa'i, kemudian nanti ihram, kita harus memakai harus dalam keadaan suci seperti itu. Anggap semuanya sudah bebas dari yang tadi saya sebutkan, haid, nifas, wiladah, bukan yang sedang kita alami untuk yang perempuan, untuk bapak-bapaknya juga tidak jinabat, tidak haid, nifas, wiladah dan jinabat, semuanya dalam keadaan normal seperti itu. Kemudian kita wudu. Kita bayangkan wudu yang seperti biasa. Setelah wudu, kemudian kita nanti melakukan ihram. Ihram itu adalah niat untuk melakukan ibadah umrah. Namanya ihram. Sebagaimana pada waktu kita sholat, itu ada takbiratul ihram lah. Takbiratul ihram itu adalah langkah pertama kita masuk melakukan ibadah sholat. Maka hal-hal yang tadinya boleh dilakukan di luar sholat, pada saat kita sudah takbiratul ihram, hal-hal itu sebelum sholat boleh kan? Tapi kalau sudah takbiratul ihram Allah Akbar, kita tidak boleh melakukan hal itu. Kalau melakukan jadinya batal. Kayak gitu. Bisa dibayangkan ya? Jadi ihram itu adalah itu pertama kita mau melakukan ibadah umrah. Sebelum lebih lanjut, saya akan menguraikan dulu mengenai rukun ibadah umrah. Itu 1 adalah ihram, 2 tawaf, 3 nanti sa'i, 4 tahallul, 5
tertib. Kalau haji ditambahi satu yaitu wukuf, itu rukunnya. Jadi rukun haji dan umroh itu sama, bedanya tidak ada wukuf. Sampai di sini paham ya? Ya. Ihram kalau laki-laki berarti pakaiannya dilucuti semuanya menggunakan dua helai, yaitu kain itu, kain yang putih itu dua helai, dua lapis. Karena kita akan sowan kepada Allah, kita mengingat bahwa tidak ada yang kita bawa kecuali dua helai itu, yaitu kesucian. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai hari ini, kita mau lepaskan semuanya. Yang kita hadirkan adalah keimanan kita, pengakuan kita kepada Allah bahwa dialah penguasa kita semuanya. Yang kita miliki bukan milik kita, itu adalah titipan dari Allah. Makanya disimbolkan dengan ihram. Seperti orang mati dibungkus dengan kain kafan, pakaiannya juga warnanya putih. Ya, bapak-bapak sudah bisa pakai pakaian ihram belum? Belum ya? Bawa pakaian ihram nggak? Bawa, bisa dibuka dulu. Tidak bawa? Tidak bawa? Ada yang bawa, ada yang enggak? Ya, ini. Kita contohkan dulu ya. Ini saya bawakan ihram. Ini kain ihram yang dulu saya pakai waktu di sana. Selepas pulang, ini belum saya cuci hingga hari ini. Masya Allah. Ya, kalau mau tabarukan monggo. Kalau mau tabarukan ketularan. Ini asli belum saya cuci. Ini saya pakai waktu umrah di sana. Nanti bil barakah, ya insya Allah orang mau kering-kering loh, memang bu ya pangapura. Ini saksi dulu pada saat saya di sana, saya pakai ini. Ini nanti, ya boleh pegang lah, ya urutan boleh pegang. Ya, monggo urutan boleh. Ya. Ya itu kain ihram. Saya punya dua kain ihram yang saya pakai di sana, kedua-duanya masih alami, belum saya cuci. Besok jadi kan kayak gitu aja, biar bisa membayangkan, bisa merasakan ya, aura-auranya, rasa-rasanya gitu, bau-baunya gitu. Di Masjidil Haram baru itu nanti kalau hari ini sih tidak itu ya, tidak desek-desekan, ada jarak sekarang. Ya, ini bapak-bapak nanti pakai dua kain ihram itu, dua helai. Kemudian kalau ibu-ibu itu pakainya adalah pakaian baju muslim biasa, itu cukup nanti pakai sarung tangan. Nah kalau nggak pakai sarung tangan pada saat melakukan ibadah umroh itu tidak sah nanti karena orangnya tidak tertutup. Pakai kaos tangan, kemudian pakai kaos kaki. Ya, biasanya kan ada tuh namanya hand sock kata kaos tangan. Ya tidak bawa ya. Ya besok yang biasa dipakai itu. Kalau pakaian ihram yang perempuan itu biasa sudah ada kayak mukena kan? Paham ya? Mukena yang potongan atau lajuran itu sama. Biasanya ada ini yang biasa disisipkan di jari. Nah, supaya menutupi auratnya. Karena seluruh perempuan anggota tubuhnya itu adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Itu pada saat sholat. Terus pakai pakaian ihram untuk laki-laki, saya ulangi lagi adalah dua helai tadi itu, dua lapis. Tidak memakai apapun, tidak pakai baju yang berjahit karena itu dilarang. Tidak pakai penutup kepala yang langsung seperti ini, kopiah, topi, songkok, kedu. Kalau yang tidak nempel boleh. Kalau yang tidak nempel boleh. Terus tidak pakai alas kaki yang menutup. Biasanya sih nyeker aja, biasanya nyeker. Karena lantainya juga dingin kok, nggak panas walaupun tidak ada penutupnya. Sering melihat kan gambaran di TV bahwa di atas itu tidak ada atapnya. Ada Ka'bah, duduknya meningkat begitu. Ini tidak ada atapnya. Jadi langsung ada matahari yang terik di situ. Tapi anehnya tidak terasa panas. Itu artinya semuanya bertawasul, bertabaruk dengan Baitullah itu, berkeliling keliling Ka'bah yang kita sebut namanya tawaf, tapi ada caranya. Nah, kita mulai, saya contohkan untuk praktik memakai pakaian ihram dulu ya. Oke, untuk menutup bagian bawah, kita sebut sebagai izar. Izar itu taping. Wong Jawa ngarani ya jarit lah. Kita pakai. Ini untuk bapak-bapak, ketika pakai ini mau ihram, mau umroh, mau haji, ya mau ihram lah ya, ihram haji atau umroh, ini hanya pakai dua ini. Bajunya dicopot, kaos dalamnya dicopot, terus celana dalamnya juga dicopot. Jadi hanya pakai dua itu aja. Tidak usah khawatir brojol, tidak usah khawatir. Ya, jadi ini disisipkan ke sini Pak. Jadi tidak asal pakai. Saya kalau asal pakai nanti pas duduk kelihatan. Ada yang nongol, pedal.
pedal ya. Nah, terus seperti ini. Kalau sudah pakai ini mau gerak, ini kan ketutupan, gitu. Mau mundur. Bisa kalau hanya makainya biasa. Nah, misalnya pakai seperti ini aja. Ini berpotensi brojol. Kalau kelihatan kukunya, berarti batal nanti. Gitu loh. Jadi ada teori prakteknya. Nah ya, setelah yang penting ini disisipkan ke sini. Cantik ya. Kan dari sini kita tutup. Dari sini kita lihat ke sini. Terus, ya kan? Pakai extra. Punya. Biasanya khusus, ya kan? Yang ada tempat kerikil, tempat itu. Nah, itu hanya sebagai penguat saja supaya ini nggak brojol. Nah, apa nih ya? Nanti praktek loh. Yang kelihatan adalah bulan ya. Pada saat kita melaksanakan tawaf ya seperti itu ya. Sebagai penutup saja supaya pas akan santri saja pada saat mulai kita pakai ini di putaran 1, 2, 3 ya. Tapi kalau putaran 4 tutup. Kita pakai seperti biasa. Kalau mau diselesaikan pakai ini supaya kuat dimasukkan ke sini. Yang ini pokoknya jadi nanti nggak tarik. Selesai nanti ini diambil. Karena ini sama aja. Saya Pak, paham kan ya? Mudah kok. Itu kita sholat sunnah ya. Wudhu pakai ini terus sholat kemudian niatnya nanti bareng-bareng labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak
Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tadi wudu, kemudian pakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat, kemudian niat. Niat dilakukan di tempatnya atau mikot namanya. Mikot itu tempat yang disiapkan khusus untuk mengambil niat. Misalnya di sini ini Mekah, niatnya tuh tadi di Purbalingga. Berhenti dulu di Purbalingga, pakai pakaian ihram, kemudian wudu, kemudian sholat. Nah, di situ kita ambil niat. Biasanya kalau jamaah dari Indonesia, niat atau mikotnya sebagai mikot, batasan tempat untuk niat itu adalah di Bir Ali. Itu adalah Bi'ru Ali sebenarnya. Itu adalah sumur yang dibuat oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sehingga sekarang disebut sebagai Bir Ali. Sebenarnya Bi'ru itu sumur Ali, ya, sumur Ali. Kata niku. Wah, pakai pakaian itu semua dicopoti, Pak. Pakai 2 helai tadi. Kayak paham? Kemudian ayo kita siap-siap ambil niat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrata. Labbaik Allahumma umrata. Labbaik Allahumma umrata. Wa ahramtu biha. Saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Mantap kan di sini? Umrah. Nah, yang tadi di awal saya sampaikan hal-hal yang boleh dilakukan sebelum niat, setelah niat tidak boleh. Contoh, pakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki, pakai minyak wangi, ya tidak boleh. Berburu, nyabuti suket tidak boleh. Yang dilakukan sebelum ihram atau sebelum niat seperti menikah ya tidak boleh. Mau lagi umroh kok nikah, ya kan? Kemudian hubungan suami istri ya nggak boleh. Mau lagi ibadah umroh kok. Karena belum salam. Nah nanti sholat kan ada salam. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, yang tadinya diharamkan jadi boleh dilakukan lagi. Nah, umroh setelah tahalul yang tadinya diharamkan jadi boleh. Wis oleh nganggo minyak wangi, wis oleh nganggo pakaian sing biasa maning, wis oleh ya cekel-cekelan karo bojone ya misalnya. Yang tadinya diharamkan. Dah? Sudah bisa niatnya ya? Ya, sekarang kita pasang hati kita betul-betul kita bayangkan adalah kita berada di Bir Ali, sebuah masjid yang di situ adalah tempat mikot kita. Niat labbaik Allahumma umrata. Monggo. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk ibadah umrah. Itu terus diangan-angan hati. Labbaik Allahumma umrata. Perjalanan menuju Mekah. Kita rumah Mekah ya. Bayang baik. Tapi Mekahnya perak. Jadi ini laku ya. Lah saat perjalanan menuju Mekah, menuju Baitullah, masjid, kita membaca talbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la putih sekarang jadi menghitam karena sering dicium oleh makhluk-makhluk menungso itu. Dosa yang kemudian diserap oleh batu itu sehingga batu ini menghitam. Begitu. Sehingga disebut Hajar Aswad. Setelah ini yang paling fenomenal dari Hajar Aswad adalah dia besok menjadi saksi bagi siapapun yang menciumnya. Hajar Aswad. Aku saksi nih, dia semoga Yesus haji tahun nyium aku. Ya dulu ya. Hajar Aswad. Tapi di sana ya, ini Hajar Aswadnya Hajar Aswad Indonesia. Jadi nanti yang di belakang berurus dengan Hajar Aswad, jangan istiqomah dulu. Kalau sudah
Kelihkan wajahnya. Bismillah, Allahu Akbar, dikecup jalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ada doa sih sebenarnya di sini. Tapi yang sering dibaca itu Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap putaran itu ada bacaan doanya. Mau dibaca atau gimana? Cukup subhanallah aja ya. Lah kemudian nanti di rukun sini, di rukun sini, di sini dari Irak ini sampai dengan sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini Bismillah Allahu Akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum praktek saya sampaikan itu dulu. Nanti di sini ada namanya Hijr Ismail ini Bu. Ini Hijr Ismail. Ini adalah bentuk lain dari di luar Ka'bah ya. Jadi kalau masuk lewat situ potong kompas itu dinyatakan tidak sah. Harus melewati sana. Nah, gitu. Nah, yang ini apa? Ini namanya Maqam Ibrahim. Berarti kalau tawaf nanti lewat sini, lewat sana muter gitu. Paham ya? Nah, doa masuk Masjidil Haram. Ini kan kita sudah di Masjidil Haram. Doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Itu doa masuk Masjidil Haram. Kayak jenengan pas dan salat kok. Ya Allah, wis tayang dongane tinggal butul nganae. Allahumma amin. Terus anggar meruh Ka'bah dongane bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Jadi itu doa melihat Ka'bah supaya ya Allah tambahkan kemuliaan, keagungan, kemuliaan tingginya derajat kepada Ka'bah ini. Juga Engkau berikan kemuliaan, ketinggian derajat, kemuliaan kepada orang yang berhaji dan umrah di sini. Dah, kita mulai tawaf ya. Yuk. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingat tadi gimana? Bismillah. Yuk tangannya. Bismillah. Yang lurus Hajar Aswad dulu, yang belakang belum. Oke? Ya aja. Yang depan nih berarti. Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Yang belakang mengikuti ya. Bismillah Allahu Akbar baru jalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di rukun Yamani, ini namanya rukun Yamani. Ini ada bentuk nanti di sana seperti Hajar Aswad. Cuma dibolongi kayak gini tapi gak ada moncongnya kayak gitu. Ini biasanya kalau orang-orang Irak itu rebutan nyium yang di sini. Rebutan, ya pengen tabarukan gitu. Cium hajar yang di sini atau batu yang di sini. Langsung ada gambar batunya Ka'bah itu. Tapi namanya rukun Yamani. Setelah sampai di sini, Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Allahu akbar. Berhenti di sini. Tadi saya lupa nih. Di sini boleh Bismillah Allahu Akbar, tapi tidak dikecup. Cuman isyarah saja. Bismillah Allahu Akbar. Pojok ini ya, lurus dan pojok. Bismillah Allahu Akbar. Namanya rukun Yamani. Setelah Bismillah Allahu Akbar tidak dikecup, jalan lagi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya panjang ya, mau ini kampanye kecil jadi cuma sekali udah sampai. Langsung di sini sama kayak tadi. Bismillah Allahu Akbar dikecup. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah subhan. Sini Bu, jalan lagi Bu, saya kasih tahu. Ini namanya Hajar Aswad.
Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ini pintu apa? Ini namanya Multazam. Jarak di antara Ka'bah dengan pintu ini Multazam. Ini makam mustajab, tempat di mana ketika doa itu diijabah. Ambil makan nasi ini bu, kita kan udah bandolan kayak gitu. Namun tadi ngomong aja bu, ya Allah, ya Allah. Tapi sakit suara bu, sebab Ka'bah saya ini mesti jarak, mesti dibatasi, tidak boleh masuk terlalu dalam. Sekali lagi, pada saat kita bawa tidak boleh menyentuh Ka'bah, karena Ka'bah itu bau wangi. Kalau sampai nempel dengan wangi ini, ya, kita bawa sih wangi ini, maka cukup kayak gitu. Selesai, nembe nyium Hajar Aswad, apa-apa. Perebutan loh. Selesai 7 kali, nembe, ya orang apa-apa, karena habis selesai toa. Iya kan? Kalau dulu, ya toh, kalau sekarang ini sengkel-sengkelan bu, rampung Indonesia tok. India, Pakistan, Cina, Afrika, kumpul-kumpul gede-gede. Yang jenengan, nah pintu Ka'bah, ini makam mustajab juga. Jenengan berdoa di sini. Terus tadi di makam Ibrahim ya. Terus di sini di Hijr Ismail. Masuk jalan sini boleh. Tapi yang kalau dulu itu sini dijaga tuh oleh polisi. Nah yang sebelah sana dibuka. Berarti muter masuknya lewat sana. Nengkene umpul-umpulan wong podo sholat. Ini namanya talang mas. Talang mas. Berdoa di sini. Makam mustajab. Sama. Sholat 2 rakaat di sini. Di sini pokoknya di sekitar sini lah. Ceritanya dulu ini adalah Ka'bah. Di dalam Ka'bah ini dulu nih. Itu kemudian dipugar, dibangun di sebelahnya. Nah ini disebut sebenarnya luar Ka'bah. Jerone Ka'bah. Mulane wau pada saat tawaf jenengan tidak boleh masuk sini. Kalau masuk sini namanya jangan masuk Ka'bah. Padahal kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Paham ya? Yes. Kalau dibolehkan nanti di sini. Alhamdulillah saya dulu ya masih boleh. Saya sholat di sini. Strateginya itu saling tolong lah, dijaga di sini. Jaga. Belum pulang sih? Dia sing jaga. Terus aneh. Sebetulnya busu juga piring, sudah pokoknya sholat lagi. Iya. Biasanya yang tertolong itu yang saling tolong menolong. Di situ kita saling pengertian. Dia jaga ini. Wah salah pak, jaga ini. Di samping sholat gantian. Itu biasanya punya kesempatan untuk sholat di situ. Tapi hari ini tidak boleh dimasuki. Ya begitu. Jadi Ka'bah itu semakin jauh. Toknya perek tapi roli di Mek. Ya. Ketonnya dekat tapi jauh. Indonesia di tanah itu jauh sekali. Nah, jenengan sudah punya niat, apalagi ditunggu. Semakin dijauhkan Ka'bah itu dari kita. Tempat-tempat yang mustajab semakin tidak boleh disentuh oleh siapapun. Yang boleh itu orang-orang yang hanya suci, tulus dan dekat dengan Tuhan. Banyak saya mengajak pada jenengan semuanya hari ini tuh bersihkan kotoran-kotoran hati kita, pikiran-pikiran buruk kita. Teruslah kumantan kali Gusti Allah. Nek wis tetep niat yang pengen umroh, ojo ditunda. Itu panggilan. Panggilan itu ada 3. 1 panggilan, Allah. 2 panggilan, tentunya Baitullah. Itu bukti keimanan rukun Islam. Ya. Yang ketiga tuh, Pak. Nah, sedurunge dia dipanggil, dia disowan kali Allah. Labbaik Allah. Nyong sowan Gusti, ki nyong kawulane jenengan sing akeh dosane, akeh salahe, akeh lumute, ibadahnya ora khusyuk, ibadahnya kadang ya riya, pamer, nyong sedekah ya teng akeh, sedidik, anu duwe ngomong ora duwe. Ya rasane lho. Ki matur kali Gusti Allah. Akhir bakal diperbaiki kali Gusti Allah. Itu gua apa sih? Kabeh dipimpin sama Gusti Allah. Biyen pas lahir nggak nggawa apa-apa. Saiki iso apa-apa, apa ora dibalik kali Gusti Allah. Nah, tadi itu. Kulo wani ngomong ini ya kulo wis tahu. Kulo sudah melakukan hal itu. Apa yang kita lakukan hari ini kan semata-mata karena Allah. Panas-panasnya ini ora apa-apa. Ini bagian dari kita belajar tentang ibadah mendekat diri kepada Allah. Tidak bisa dilakukan di Indonesia. Karena umrah itu ibadah yang dilakukan di tempat negara lain. Kita berdoa, mudah-mudahan setelah pandemi ini visa umrah, perjalanan ibadah umrah dibuka oleh kerajaan Saudi. Allahumma ya Rabbal, panjenengan yang saat ini panas-panasan ini, mudah-mudahan Gusti Allah maringi ridho, maringi kemampuan menggerakkan hati jenengan, orang-orang jenengan cintai, wong tuane, ramane, biyunge, kakine, ninine, anak-anake, mantu-mantune, duwe mampu ibadah haji, ibadah umrah. Orang itu sugih, tapi nek karep mesti kedaden. Allahumma ya Rabbal. Kita apa?
Tadi saya Didis menyampaikan, kalau kepengen dipanggil lagi, itu ditulislah dengan nulis ayat Al-Quran. Bukan dengan hafal. Ini orang berarti orang bakat. Inna hadal Quran la radduka ila ma'adin. Itu ditulis. Inna hadal Quran la radduka ila ma'adin. Tulis di Ka'bah besok panjenengan di Masjidil Haram. Tulis Ka'bah. Kalau sekarang Ka'bah nggak boleh, tulis di lantainya nggak apa-apa. Lantainya itu tempat yang suci juga. Inna hadzal Qur'an larut buka. Kalau bisa di sini. Tulis putra-putranya jenengan, Sopo, Siti, Dewi, Fitri, apa? Markona, Kiki, ya Allah, tulis. Iya ditulis. Bapaknya apa? Biyungnya tulis sih. Mumpung nang Mekah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Tempat yang paling disucikan oleh Allah. Loh, saya tambahi, di Mekah ibadah tidak dalam waktu. Kalau yang Indonesia kan ada waktu sing diharamna. Karena sholat setiap saat boleh. Setiap saat boleh. Habis asar boleh. Tidak ada waktu yang dilarang. Sholat terus solih tiap waktu. Bebas. Usolih sunatan lillahi ta'ala. Usolih sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat hajat boleh lah. Sholat tasbih boleh bebas. Atau sholat sunnah biasa boleh. Terus gini. Kalau sudah itu, tadi saya ngomong apa ya? Melakukan ibadah apa boleh di situ. Nah, ibadah fardu ketika dibanding dengan ibadah fardu lainnya yang dilakukan di Masjidil Haram dan di luar Masjidil Haram itu lipatannya berbeda. Melakukan ibadah fardu di sini, misalnya sholat zuhur, itu pahalanya seperti 100.000 kali ketika dilakukan di masjid. Kali pahala, kali lipat. Itu kalau di Masjidil Haram. Lalu ala Nabi Muhammad, tekan sekali kepada jenengan untuk bisa menjadi tamu Allah, menjadi orang-orang yang terpanggil. Sejujurnya jenengan semua itu sudah terpanggil, tinggal jenengan bergerak atau tidak. Lah itulah tugas jenengan. Begitu. Allah SWT Muhammad. Nah, setelah sholat di sini kita minum zam-zam. Minum zam-zam. Pesul, bu. Tadi bawa kan air mineralnya? Ya, kita istirahat dulu. Nah, ini masih umroh ya? Iya, itu santai kita. Setelah ini kita sa'i. Duduk dulu di situ. Biasanya di kanan kiri itu ada disiapkan air zam-zam. Minum gitu. إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأعلى رب اهدر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شهيد عليه. Ini hitungan yang Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah. Perhatian sebentar. Tadi ada yang tidak sampai ke sofa, harus sampai atas dulu. Jangan kemudian belum sampai melu kancane. Pastikan munggah sithik, nggih. Baru jalan lagi. Subhanallah. Tapi ini praktek kalau ngomongnya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Benar hijau. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Rabbi ighfir. Gitu. Ini kan putaran terakhir sampai di sofa, sampai di rumah kita berdoa di bukit Marwah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atik wa syukrika a'inna wa 'ala khairika la takilna wa 'ala al-iman wal islam al-kamil جميعا توفنا وأنت راض
عنا اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين. Nuhun, jenengan nambahi doa ya Mbak, saged donga sinten mumpung tembuji. Utangnya lunas, anaknya payu bojo, misalnya saya gawe rumah, saya tuku mobilnya ganti-ganti, 6 dealer tapi nih. Bojone aja nambah. Bojone ora nambah nggih. Pokoknya donga yang pesen niki Bu, donga sing pokok niku tetep iman, Islam, sehat badane, dijaga keluargane, dikepenak dalan usahane kaya kuwi. Diakeh duite sehingga bisa umroh bolak-balik, bisa sedekah bolak-balik lewat Impresa. Doakan juga nih Impresa. Nggih. Biro kita mudah-mudahan menjadi biro yang mampu membimbing para jamaahnya untuk melaksanakan ibadah umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya nih pada tim Khadijah, sehat selalu mudah-mudahan, juga kepada bapak ibunya nih, anak-anaknya, keluarganya, menantu-menantunya si pada apor. Aja pada pecawan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bon, setelah itu cukur rambut. Biasanya pada di sini atau nyari tempat di pojokan. Biasanya tawifnya itu udah bawa gunting. Sini, ini tempat tahalul mepet. Ya kan? Ya, biasanya kan potong rambut. Yang motong pertama itu adalah, ya misalnya gini. Ini saya mau bimbingnya ya. Nanti saya diminta ada orang yang motong, yang sudah selesai motong rambut saya. Ya, saya dipotong pertama kan oleh yang sudah selesai. Dan saya boleh motong. Jadi tidak boleh yang belum selesai kok motong. Ya nggak boleh. Ibu-ibu dipotong oleh ibu-ibu rambutnya. Bapak-bapak, ya sama bapak-bapak. Kalau kecuali istrinya boleh. Ya, misalnya suami motong rambut istrinya, ya boleh lah. Setelah dia lepas tapi, ya kan? Seperti itu. Yuk pada cukur rambutnya. Dengan baik. Tahalul. Etok-etok motong rambut. Nah, rambutnya ditokna 3 helai. 3 helai aja. Ya, 3 helai. Rambutnya dipotong. Ya, silakan dipotong Mbak Suci. Ini jenengan dulu bisa dipotong nih. Mbak Suci potong Mbak Suci. Jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan. Rambutnya. Nah ini begitu seterusnya. Boleh potong yang lain. Ini juga boleh potong yang lain. Betul. Doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bi alaina. Ya, matur nuwun Gusti wis dadino wong Islam kaya gue. Dipotong rambutnya. Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillahilladzi hadana. Potong rambut. Monggo, tahalul dulu. Ini Pak, tahalul Pak. Nggih, ini kan tukang syuting, boleh motong. Entok-entok. Ayo syuting dipotong. Ya, potong rambut. Ya, dipotong. Tas, bol. Jadi dikumpulkan rambutnya, jangan bercecer-cecer. Ya, setelah itu selesai. Kalau sudah digunting, udah boleh. Udah digunting berarti udah lepas dari yang diharamkan tadi. Gitu, pakai minyak wangi boleh, pakai baju ganti boleh. Rambutnya ini dibuat di tempat sampah. Iya, di tempat sampah. Ya, udah potong semuanya ya Pak? Bapak udah potong? Udah lah ya, aman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yuk sarang-sarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampaikan kepada Impresa salam. Impresa luar biasa. Yuk. Lagi. 1, 2, 3. Impresa luar biasa. Semangat. Yeay. 1, 2, 3. Kami hadir melayani sepenuh hati dengan amanah.
demikian tadi acara manasik dari Al-Hadijah Manajemen bersama PT Impresa Media Wisata. Semoga dengan doa-doa yang beliau aturkan dan doa-doa yang mereka persembahkan untuk semua orang yang ada di sini, semoga Allah kabulkan secepatnya kita menuju ke Baitullah. Allahumma amin. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.